Ini yang pertama nih Ustaz, dari Jumiatin Anissa ini Ustaz, 19 tahun. Ini tulang belakangnya sampai punggung sakit. Tulang belakang, tulang belakang sampai punggung. Tulang belakang di punggung nih maksudnya ya. Iya. Ya namanya juga umur 19 tahun ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, ini bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Jumiatin Anissa. Ya. Jadi tulang belakang itu insya Allah berhubungan dengan persoalan-persoalan dalam keluarga yang berhubungan dengan emosi. Ini dalam keluarga ada emosi nih. Nah yang harus diketahui adalah bagaimana itu bisa sakit. Insya Allah nomor satu adalah Mbak Jumiatun sering jengkel, menyimpan jengkel dengan orang tua. Nomor satu nih, ya. Kalau memang itu betul iya dan itu relatif di umur 19 sakit yang seperti itu sudah diungkapkan, berarti ini kesannya, kalau boleh saya cerita, ini kesan ya, bukan berarti ini betul yang saya sampaikan, tapi kesannya Mbak Jumiatun ini sering marah sama orang tua, sering menyimpan marah lah. Kalau saya bilang marah kurang ya, menyimpan marah sama orang tua, entah sama ayah, entah sama ibu. Itu nomor satu, hampir setiap hari, karena umurnya 19 ya, itu satu. Yang kalau itu Mbak Jumiatun bisa bilang, insya Allah enggak, saya kadang-kadang jengkel, hanya kadang-kadang, mamanya seminggu, sebulan jarang sih, kalau sebulan paling ya beberapa bulan sesekali jengkel. Oh berarti ini yang marah dengan orang tua tidak ya, tapi ada kemungkinan memang betul suatu ketika, memang tidak marah setiap hari, suatu ketika pernah marah dengan orang tua, suatu ketika, jadi ada momen tertentu itu marah dengan orang tua itu kuat, diem, bisa 3 hari 3 malam marah, tapi habis itu memang reda, nggak marah lagi. Nah disinilah ada sesuatu yang beda. Kalau memang sakit ini menerus, ada satu kemungkinan orang tua yang dimarahi Mbak Jumiatun ini punya ilmu, Pak Haji. Iya. Punya ilmu. Jadi pada waktu Mbak Jumiatun itu marah beberapa hari itu, ilmunya nyerang. Nah ilmunya nyerang. Nah, nyerang inilah sakit di daerah punggung, di daerah tulang belakang. Itu yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada sihir dari luar. Tetapi kalau di umur 19 tahun itu kan jarang ada persoalan ya. Biasanya saya tidak terlalu berpikir ke arah sihir, tapi saya berpikir ini ilmu orang tuanya. Dia orang tuanya, bisa aja kondisi orang tuanya marah pada anaknya karena anaknya melakukan suatu kesalahan, atau Mbak Jumiatun marah pada orang tuanya tapi diem suatu keadaan, jadi enggak setiap saat ya. Nah tapi dengan catatan orang tuanya punya ilmu atau pegangan, entah keris bisa, entah ilmu keselamatan bisa, entah, tapi bukan pegangan pintu ya. Gerendel ya, ini pegangan ilmu lah ya, yang sering kita dengarkan. Saya ke orang pintar ingin punya pegangan agar selamat, begitu-begitu, itu ilmu namanya ya. Mbak Jumiatun, itu gambaran dari saya kurang lebih seperti itu. Oke. Yang berikutnya Ustaz, dari Hengki Setiawan dan Tulus Hidayat, ini sama-sama nih problemnya sering lindur kalau tidur, jadi ngidul Ustaz. Kenapa ini Ustaz? Selain lindur ini biasanya relatif orangnya ini ada nomor satu itu kreatif, Pak Haji. Kreatif ya. Kenapa ini tanda kutip menjadi kreatif? Enggak, kreatif normal aja, kreatif normal. Kalau itu kreatif normal, jadi apa yang dia pikirkan itu melebihi apa yang dia kerjakan, itu kan kreatif ya. Jadi kayak umpamanya merencanakan sesuatu, rencananya memang bagus, tapi yang dikerjakan biasa normal lah ya. Itu tetap kreatif, menurut saya kreatif. Nah itu bisa aja itu melindur. Jadi orang yang ya rata-rata orang kreatif melindur ya, karena di sininya penuh dengan jin biasanya. Ya nggak tertampung, Iya, di bawah ketidur itu penuh dengan jin. Karena apa? Pada waktu merencanakan biasanya nggak pakai basmalah itu, makanya yang masuk jin. Iya. Nah jin ini nanti yang membawa ke arah tidur. Jadi itu, jadi terlalu kreatif ya, kreatif yang tidak ada basmalah. Tapi kalau kreatif ada basmalah, insya Allah nggak minggu. Sesekali aja, itu normal lah. Yaitu pelepasan. Itu satu. Yang kedua, nah ini yang kedua ada, yaitu punya ilmu. Jadi beliau punya ilmu atau amalan atau sesuatu, yaitu berkaitan dengan ilmu. Itu biasanya ngindur juga sih.
Insya Allah hanya dua itu biasanya. Kreatif itu yang saya anggap normal, nggak ada sakit. Kenapa kok bisa ngelindur kreatif? Nah, yang secara Islami gampang, karena dia kreatif, apa yang dia rencanakan banyak, tapi nggak pakai basmalah. Nah, yang masuk itu jin. Nah, jin ini yang mengendalikan pada saat orang tersebut tidur sehingga ngelindur, seperti itu, jalan-jalan, ngomong, seperti itulah. Jadi memang segala aktivitas dimanapun dan kapanpun kan harus dengan Bismillah. Harus ya, kita sebagai seorang Muslim haruslah, karena kita kan pingin ya sebenarnya sehari-hari itu pekerjaan yang kita lakukan yang baik itu tetap berpahala nanti di akhirat Pak Haji. Jadi tetap harus basmalah. Kalau enggak, satu enggak dapat pahala, yang kedua jin yang masuk. Iya loh, jin yang masuk itu ya. Oke. Berikutnya dari Linda Love. Wah, Linda Love nih. Ini kayaknya pertanyaan mirip ini, Linda sama Sinta Stiana. Jadi kepala kiri ada benjolan, sementara Mbak Sinta ini ayahnya tadi ini tumor di kepala. Oh iya. Ya. Jadi kepala ada benjolan atau tumor di kepala itu prosesnya begini. Jadi proses dari tumor itu adalah suuzon yang kuat sekali. Suuzon yang kuat dibarengi dengan emosi, dengan marah. Tapi marahnya disimpan. Suuzon yang kuat kemudian dibarengi dengan marah yang kuat tapi diam. Dan ini bertahun. Tinggal umurnya nanti dilihat. Kalau umurnya itu di bawah 45, insya Allah ya, ini kan penelitian saya ya, di bawah 45 ini biasanya berhubungan dengan orang tua. Kalau itu di atas 45, nah jangan lupa nih sedulur nih, ini kita di stasiun ya. Kepala itu kalau ada tumor itu suuzon dibarengi dengan emosi yang disimpan. Itu pikiran dan emosi yang disimpan itu insya Allah wujudnya tumor. Kalau nggak tumor, nyium seperti itu. Nah ini yang harus dijaga. Makanya dalam agama kita suuzon itu memang tidak boleh. Marah itu juga tidak boleh. Marah itu dilarang. Makanya kalau Rasul menceritakan la taghdab wa lakal jannah, itu terbukti sebenarnya. Jangan marah bagimu surga, karena kalau marah betul-betul masuk neraka. Neraka dunia yaitu sakit. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasul, tapi kita sendiri yang Muslim itu nggak pernah mau paham bahwa sakit itu ya dari marah kita. Jarang orang Muslim itu yang mengerti bahwa sakit itu dari kemarahan kita. Banyak orang-orang Muslim yang mengejek, tapi sebenarnya la taghdab wa lakal jannah itu benar. Nah nanti yang begitu-begitu taunya nanti sudah di akhirat, dia akan nyesel benar. Saya memberikan ulasan ini memang dipergunakan khususnya untuk saya sendiri, belajar untuk tidak emosi, tidak marah, dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya yang masih mau belajar, jangan marah, karena itu betul hadisnya, taghdab wa lakal jannah. Ngomong aja sama ini, udah ngomong sama ini masih ini, makanya sakit mulu sama itu ya. Begitu sedulur. Jadi tumor itu dari caranya gimana, sama, mohon ampun di titik itu, dimana saya memberikan ciri kekurangannya, disitulah tempat memohon ampun ya untuk memperbaiki sehari-hari. Itu bisa berlanjut ke kanker otak nggak Ustaz? Sama, kalau nanti dia marahnya kan diem, nanti kalau marahnya itu dia keluarkan itu bisa menjadi kanker. Alhamdulillah ya, naudzubillah. Jadi istilahnya jangan sampai, karena tumor itu sedulur, itu kalau tumor itu di otak kecil di sini, itu kepalanya digeraji, digeraji begini, dibikin 4 kotak itu, diambil tulangnya, ditaruh di baginya teman-teman dokter, kemudian tumornya dikorek-korek. Nah itu kalau salah ngorek, setel ya. Iya serius, tanya sama teman-teman dokter nanti kan iya dikorek, dan itu kalau dikorek itu kan nggak bisa ini. Jadi sebagian biasanya teman-teman dokter itu di kemo, monggo silahkan. Tapi kalau saya berdoa betul pada Allah Ta'ala, kuatkan niat berubah karena Allah, karena unsur tobat itu diterima itu salah satunya harus berubah, memperbaiki kesalahan menjadi suatu kebaikan. Insya Allah seperti itu. Oke.